Semangat pagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat anak Bapak channel, kolega-kolega anak Bapak channel. Pada hari ini kita akan membahas materi kita, konten kita tentang front panel. Ya, front panel atau yang dikenal dengan namanya tombol-tombol yang terdapat di depan CPU. Jadi kalau dia tombol-tombol yang terdapat di depan CPU itu dikenal dengan namanya front panel. Kalau dia hardware atau tombol-tombol yang terdapat di belakang CPU namanya adalah back panel. Nah, pada saat hari ini kita akan membahas tentang front panel. Contoh-contoh dari front panel yaitu pertama sekali adalah tombol power. Jadi kalau kita mau menghidupkan komputer, kita kan menghidupkan tombol power ya di depan CPU. Itu namanya front panel. USB yang di depan kita bisa gunakan di depan CPU kita itu adalah front panel. Audio, kalau kita mau masukkan mikrofon, speaker ya di depan CPU itu dikenal dengan namanya adalah front panel. Nah, front panel ini tidak bisa hidup, tidak bisa berfungsi kalau kabelnya itu tidak kita pasangkan ke motherboard. Jadi agar berfungsi front panel yang di depan CPU kita, maka kita harus memasang kabelnya ke dalam motherboard. Ya. Nah, kalau misalnya kamu bermain di warnet, kamu bermain di rental komputer, kamu colokkan speaker di depan CPU, tapi suara nggak keluar, itu berarti kabel daripada front panel tersebut tidak dipasangkan ke motherboard. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memasang kabel front panel ke motherboard. Kita akan share materi ya, agar kamu bisa memasang kabel front panel. Pertama sekali kita akan membahas bagaimana cara konfigurasi front panel USB, audio, dan di dalam sebuah motherboard ya. Nah, jadi ada 3 buah front panel yang biasa kita gunakan di depan CPU. Yang pertama namanya front panel untuk hard disk, tombol power supply, tombol power itu dikenal dengan namanya front panel. Kemudian ada lagi dia front panel USB. Dan ada lagi front panel namanya front panel audio. Nah, kalau front panel untuk power, hard disk, dan reset, kita bisa lihat ya, itu nanti dia ada 10 tombol, tetapi yang tombol 10-nya nggak ada. Ingat itu. Pada saat nanti dia ada konektor di motherboard yang dia 10 konektor, tapi yang konektor ke 10 nggak ada, itu berarti adalah merupakan front panel untuk tombol power, tombol reset dengan tombol hard disk ya, lampu hard disk. Sedangkan untuk USB yang menandakan dia nanti itu konektor USB, front USB di motherboard itu adalah kamu cari jumlah konektor jarum yang jumlahnya 10, tapi pada posisi yang ke-9 tidak ada. Berarti kalau 9 yang nggak ada, berarti sudah pasti itu adalah USB. Sedangkan kalau front panel audio, kamu cari juga dia jumlahnya adalah 10. Tapi dia konektor yang ke-8 tidak ada. Ya kalau konektor ke-8 nggak ada berarti audio. Ini warnanya seperti ini ya kita buat. Hanya yang ini aja yang agak berbeda yang untuk front panel power. Baik, kita akan pasang terlebih dahulu. Coba kita lihat ke alat kita supaya bisa memasang kabel front panelnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya di mana pin 1 dan pin 10 di dalam konektor di motherboard ya untuk front panel. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Membedakan tadi sudah kita bahas ya. Pin 1 itu berada pada sebelah kiri, di sebelah kanannya pin 2, pin 3 di sebelah kiri lagi, pin 4, 5 di kiri, 6, 7 di kiri, 8 di kanan, 9 di kiri, 10 di sebelah kanan.
Jadi di sebelah kiri, baik front panel, ya, baik front panel USB, front panel audio, ya, itu yang di sebelah kiri, kolom di sebelah kiri itu menunjukkan pin yang ganjil, ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu menunjukkan pinnya adalah pin yang genap, gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalnya, yang perlu garis bawahi adalah kita melihat kalau di sebelah di sebelah kanan pin 10.0 itu adalah front panel pin. Sedangkan kalau dia di nomor 9 pinnya nggak ada, itu berarti dia adalah front panel USB. Sedangkan kalau dia di 8 nggak ada, itu adalah front panel audio. Ya, baik. Kita akan coba untuk memasang ya. Kita akan coba untuk memasang supaya kita tahu semuanya ya. Kita lihat cara memasangnya, nanti kita lihat ya kabelnya. Nanti kalau yang kabelnya dia pin ke-8 yang kosong, cari yang pin 8 yang kosong di motherboard. Kalau dia jumpa, masukkan saja. Itu sudah pasti punya dia. Kalau nanti misalnya pin 9 yang kosong di kabel, maka kita cari pin yang ke-9 juga yang kosong di motherboard. Maka sudah cocok, itulah dia fungsi dia, tempatnya ya. Baik, kita akan coba dulu dia untuk memasangkannya. Kita akan coba melihatnya ya. Baik, nah ini 9 ini. 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cari. Nah, ini berarti dia adalah yang ke-9. Kita pasang, mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini tempatnya. Kita pasang, cari. Ini yang ke-9 juga kosong ya. Ya, kita pasang kemari. Ya, dia masuk. Berarti itu kabelnya adalah kabel USB. Kemudian selanjutnya kita cari lagi yang ini. Nah, ini coba perhatikan. Ini adalah yang kosong, yang tidak ada, yang ketutup adalah pin yang ke, coba perhatikan, ya ini nampak ya. Ini. Ya, oke. Ini adalah yang ke-8 yang kosong pinnya. Yang lain ada lubangnya, sedangkan dia 8 tidak ada lubang yang tertutup. Maka kita cari di sini mana yang ke-8 yang tidak ada ya. Kalau ke-8 yang tidak ada, ya posisinya ini adalah audio ya. Maka kita masukkan ke audio. Ini kita colokkan ke audio ya, yang 8 tidak ada. Kita masukkan. Ini untuk audio ya, kabel audio. Kalau yang 8 dia nggak ada konektornya, berarti dia untuk audio ya. Pelan-pelan. Ya. Ya, masuk dia ya. Itu adalah untuk pin audio. Tadi yang di sini adalah merupakan pin USB ya. Yang ke-90 adalah pin USB. Sedangkan yang 8 adalah. Nah, sekarang kita memasukkan adalah kabelnya, kabel front panel untuk pin. Front panel yang untuk pin, kita harus cari yang ke-10 yang tidak ada pin. 1 dan 3 untuk HDD LED. Jadi 1 dan 3 yang ini ya. Ini dia 1 dan 3 untuk HDD LED. Jadi yang ini kita masukkan di 1 sama 3 di HDD LED. Ini dia. Ya, nanti lebih gampangnya langsung aja membuka motherboardnya ya, nampak dia ya. Ini HDD LED. Nah, sekarang kita akan lihat lagi di mana pula untuk power, tombol powernya, kabel powernya di mana kita buat. Nah, kabel powernya supaya kita tahu itu harus dihafal ya. Kabel powernya itu dia berada pada, gua perhatikan, 2 dan 4, berarti sebelah kanan. Sebelah kanan adalah power ya, 2 dan 4 power LED. Tapi kalau dia untuk tombol power itu bukan di 2 sama 4, 2 sama 4 itu untuk power LED, lampu power. Kalau dia tombol powernya dia berada pada nomor 6 dan 8. Tombol power adalah 6 dan 8. Jadi kita cari tombol power ya. Kita cari tombol power 6 dan 8 ya. Ya, baik, kita cari tombol power di 6 sama 8. Maka kita ambil tombol power, ini power SW di 6 sama 8. 1 di kiri ya, 2 di kanan.
3 di kiri, 4 di kanan, 5 di kiri, 6 di kanan. Jadi 6 sama 8 adalah power SW, ya, tombol power. Kita masukkan. Ya, nampak ya? Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke materinya lagi, ya, supaya kamu tahu semua. Nah, bagaimana memasang kabel reset SW, ya? Nah, maka untuk mengambil reset SW, kita harus tahu tombol hafal dia. Reset SW kita buat pada 5 dan 7. Berarti 5 dan 7 sebelah kiri ya. Reset SW 5 dan 7. Ya, reset SW itu kita buat pada pin 5 dan 7. Maka kita cari reset SW, kita masukkan pada 5 dan 7. Ini dia ya, reset SW. Ini bacanya reset SW ya, nampak ya? Ya, reset ini, reset SW. Ya, ini ya, reset SW ya. Kita masukkan pada pin 5 dan 7. Berarti kita masukkan pada pin 5 dan 7 di sini ya. Ya, 5 dan 7. Oke, baik. Selesai. Maka sekarang kabel front panel telah kita pasang dan kita akan dapat menghidupkan komputer dengan sesuai dan dapat menggunakan semua tombol-tombol di depan komputer kita ya dapat berfungsi dengan baik ya. Nah, demikian cara untuk memasang kabel front panel. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat anak Bapak channel. Semangat pagi.